Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengelolaan bisnis startup pertemuan keempat ya. Oke, minggu lalu kita udah membahas tiga aspek ya dalam manajemen bisnis. Udah ada tiga aspek yang telah kalian pelajari. Sekarang kita masuk di part 2 gitu ya. Masuk di part 2 kita membahas tiga aspek lainnya dari 6 aspek keseluruhan. Oke, kita recap mungkin. Jadi minggu lalu kita udah belajar metode sudah, terus habis itu market juga sudah, lalu man juga sudah gitu ya. Terus sekarang atau pertemuan kali ini kita akan bahas tentang yang ini ya, machine, money, material. Tiga ini, oke. Keenam ini yang akan nanti menjadi dasar project kalian gitu ya. Jadi kemarin udah 3, sekarang 3 gitu, nanti digabung. Mulai minggu depan insya Allah kita akan mulai masuk ke project. Seperti itu. Yang pertama adalah material gitu ya. Jadi untuk aspek bahan baku atau material, kita menganalisisnya itu dengan bill of material gitu. Nanti prakteknya caranya seperti apa, lebih jelasnya akan saya jelaskan pada saat pertemuannya. Tetapi untuk sekarang saya kasih tahu dulu gitu ya. Biar mungkin kalian mau searching atau mau cari tahu dulu apa sih maksudnya bill of material gitu ya. Nah, bill of material itu gitu ya. Itu adalah sebuah gambaran atau susunan gitu ya. Bagaimana sebuah produk tersebut dibuat atau terdiri dari gitu ya. Jadi ini ada produk utama, dipecah menjadi bagian 1, bagian 2, bagian 3 gitu ya. Lalu selanjutnya ada bagian 1 dan subbagian 2 seperti ini. Terus di dalam subbagian 1 mungkin terdiri dari bahan 1, bahan 2, bahan 3, bahan 4. Nah, yang disebut material itu yang ada di bawah sini gitu. Kita contohkan mungkin ya biar lebih paham dengan salah satu barang gitu. Oke, barangnya adalah ini, ballpoint contohnya. Kita contohkan dari ballpoint yang ada di samping ini ya. Pertama kita belah-belah dulu bagiannya. Jadi ada bagian tutup ini ya, bagian ini. Bagian body yang sini. Tutup belakang itu yang ini. Sama bagian dalam. Jadi di dalam sini. Yang dalamnya ada di dalam. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya dari bagian-bagian ini kita belah lagi karena ada bagian komponen lainnya. Misalnya gimana? Seperti ini. Bagian body yang luar ini kan ada plastik, ada karet. Berarti ada karet, ada plastik. Oke. Terus kalau misalnya bagian tutup berarti nggak ada bagian lainnya, di skip. Tutup belakang juga di skip. Terus habis itu bagian dalam ada tinta, tubing plastik, mata pena. Kalau kita lihat di sini kan ini tubingnya plastik, dalamnya ada tintanya ya warna hitam, terus di ujungnya ini ada mata pena. Ini ikut ke dalam gini jadi satu. Nah, cara baginya seperti itu. Setelah itu kita lihat lagi ke bawahnya, yaitu materialnya. Bagian tutup terbuat dari plastik warna hitam. Oke. Terus karetnya warna hitam. Oke. Terus bodi plastiknya terbuat dari plastik bening. Ya, seperti ini ya. Jadi gunanya apa sih kita menganalisis bill of material ini? Kita bisa jadi tahu gitu, material atau bahan baku apa yang dibutuhkan untuk membuat produk yang mau kalian jual gitu ya. Jadi dengan ini insya Allah lebih rapat atau lebih tidak ada missnya material-material yang dibutuhkan gitu. Dan ini nggak cuma kalau untuk produk seperti ini aja ya, mungkin kalau makanan pun bisa. Misalnya makanan lumpia terdiri dari apa? Kulit lumpia, isi lumpia gitu. Kulit lumpia misalnya itu apa gitu ya. Terus habis itu isi lumpia mungkin isinya apa. Nah, kan seperti itu kan kita bisa tahu juga bill of materialnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bill of material ini nanti bisa kalian terapkan untuk menganalisis material apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ini tadi pertama ya. Yang kedua, aspek peralatan atau mesin. Nah, kalau di sini saya menyarankan untuk menganalisis dengan
berbasis task atau tugas terus equipmentnya atau mesinnya apa. Contoh misalnya ada menggoreng lumpia, ada merakit televisi, contoh aja. Misalnya menggoreng lumpia, equipmentnya apa? Ada kompor, ada wajan. Mungkin ya saya kurang tahu lebih jelasnya, tapi kurang lebih kayak gini, misalnya menggoreng ya. Berarti butuhnya equipmentnya kompor sama wajan untuk melakukan task tersebut. Misalnya di usaha kalian ada 5 tugas, berarti kalian harus bikin tasknya 1, 2, 3, 4, 5. Terus habis itu equipmentnya apa aja gitu. Biar tahu per tugas itu butuhnya apa aja sehingga peralatan atau mesin yang dibutuhkan itu di situ terlist secara jelas. Kalau misalnya ada butuh 2, butuh 3, misalnya pada saat bersamaan, yang satu lagi menggoreng, yang lain juga menggoreng, misalnya dua-duanya menggoreng gitu, berarti membutuhkan kompor 2 seperti itu misalnya. Selanjutnya merakit televisi contohnya gitu ya. Berarti butuh jig. Jig itu seperti ini ya, dudukan atau uh, tempat memposisikan barang-barang elektronik biasanya atau buat permesinan juga. Jadi biar dia nggak gerak kemana-mana dan kita tahu bagian mana yang belum tersedia itu jig ya seperti itu. Terus habis itu ada obeng elektrik misalnya untuk masangnya. Terus habis itu ada soldernya. Nah ini salah satu contoh aja sebenarnya tugas beserta dengan equipmentnya. Intinya peralatan di sini kalian berbasisnya kepada tugas. Tugasnya dapat dari mana? Dari proses gitu ya. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan gitu ya. Jadi analisis yang 3 kemarin sama 3 yang sekarang ini nggak terputus. Sehingga bisa kita tahu tasknya atau tugasnya dari mana gitu. Karena SDM kemarin juga berbasis tugas. Terus habis itu proses itu kan menggambarkan tugasnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk yang aspek keuangan gitu ya. Terakhir, aspek keuangan money ini ya. Ini sementara kayak gini dulu, nanti mungkin bisa berkembang pada saat kita saatnya atau perkuliahannya gitu ya. Karena kalau ini dasar dari analisis keuangan biasanya seperti ini untuk mikro gitu ya. Jadi ada biaya bahan baku sama biaya overhead gitu. Terus nanti kalian menentukan harga pokok produksinya, berapa HPP-nya gitu ya. Nah, untuk menentukan harga jual, kalian menentukan keuntungan yang diinginkan. Lalu ketemu harga jual nanti ketemu break even point. Karena ini kan usaha baru ya. Kalau usaha baru memang biasanya kita menghitung break even point yaitu sampai titik mana sih kita imbal baliknya kayak gitu. Karena biasanya usaha baru yang menarik itu adalah usaha yang break even point-nya itu lebih cepat gitu. Seperti itu. Oke, 3 aspek tadi sudah saya jelaskan dan kita gabung dengan 3 aspek yang kemarin sehingga ini adalah tugas buat kalian ya. Kalian sekarang adalah tugas kelompok gitu ya. Deskripsikan masing-masing dari 6 aspek manajemen bisnis gitu ya. Jadi silakan dari kemarin, yang 3 kemarin, 3 sekarang, silakan berkelompok deskripsikan. Jadi maksudnya ini apa sih aspek ini? Sebenarnya apa yang dianalisis? Gunanya buat apa gitu ya? Semakin bisa kalian menjelaskan semakin baik gitu ya. Semakin menangkap artinya. Silakan kalian mendeskripsikan di sana ya 6 aspek manajemen bisnis. Nah, sama ketika kalian menjelaskan gitu ya di setiap masing-masing aspek, berikan contoh pada masing-masing aspek gitu ya. Jadi ketika kalian menjelaskan kemarin oke yang dianalisis itu orangnya, tapi orangnya seperti ini, berbasis ini, nah dan sebagainya. Lalu contohkan, contohnya ini saat perusahaan seperti ini butuhnya orang kayak gini. Nah seperti itu ya. Gini, contohnya bisa satu topik yang sama atau berbeda-beda, terserah ya. Karena ini belum project, jadi kalian bisa ngambil contoh secara bebas. Maksudnya gimana? Misalnya kalian untuk man-nya ngambil perusahaan A gitu. Contohnya ini gitu. Misalnya mesinnya ngambilnya usaha B gitu. Itu boleh. Terus habis itu nanti money-nya ngambil usaha C. Misalnya karena alasannya ya kita tahu datanya A, kita tahu datanya B, kita tahu datanya C gitu. Itu nggak apa-apa gitu.
untuk di sini karena ini hanya untuk merecap dari dua pertemuan terakhir gitu ya. Jadi merecap dua pertemuan terakhir, kalian jabarkan penangkapan kalian, pengetahuan kalian di tugas ini seperti itu ya. Jadi kalau nanti kita project kan kita sesuai dengan topik project kita masing-masing. Kalau sekarang silakan kalian bisa ngambil contoh dari manapun untuk masing-masing aspek di sini gitu. Oke, kalau sudah nanti silakan tuliskan di sebuah dokumen. Itu ya. Terus habis itu disubmit, silakan disubmit. Kasih catatannya tugas kelompok. Gitu aja deh, nggak usah kasih 1-2 gitu ya. Cukup tugas kelompok aja gitu ya. Terus setelah itu nanti kalian upload. Sudah seperti itu aja. Oke. Seperti itu aja. Kayaknya nanti setelah materi ini ada kuis. Silakan kuisnya dikerjakan. Batas pengerjaan kuis adalah hari perkuliahan. Jadi misalnya kalian mulai hari ini gitu ya. Berarti nanti sampai nanti 2359. Oke, seperti itu. Untuk tugas kelompoknya maksimal ini ya tugas kelompoknya. Pengumpulannya adalah H-2 sekarang. Jadi biar saya bisa mempersiapkan perkuliahan kalian lebih awal. Seperti itu kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.